Satu-satunya yang diperintahkan untuk mendidik anak bukan guru. Adibu auladakum, didiklah anakmu, itu mukhatabnya kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama bu'istu li salihil akhlaq. Wa kama qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormatin seluruh pimpinan, Bapak Ibu guru dan juga seluruh warga SMP Pancasila Krian yang senantiasa mudah-mudahan oleh Allah mendapatkan berkah, diberikan keselamatan, diberikan keistiqomahan, dan akhir hayatnya Allah menjadikannya husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat sehingga kita semuanya masih bisa beraktivitas, masih mau taat pada Allah, beribadah. Mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga kita ditambah nikmatnya oleh Allah sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kekufuran sehingga kita tidak mendapatkan adab dari Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan pengakuannya bahwa kita ini mudah-mudahan diakui menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diakui, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah walaupun pandemi kayak gini kita masih bisa mengadakan acara Maulidun Nabi. Suatu kecintaan kita kepada Allah diwujudkan cinta kita kepada baginda Nabi. Karena janji kanjeng Nabi dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Siapapun kita pasti ingin masuk surga. Dan janji Rasulullah dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Tapi jangan gembira dulu, di sini ada istisna setelah itu. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau seandainya kita berpikir masa ada manusia tidak mau dimasukkan surga, wong kita ini loh doa-doa kita, lantunan doa kita itu senantiasa kita kan minta surga. Kita beristighfar kepada Allah, ujung-ujungnya orang yang dimaafkan dosanya oleh Allah itu ya ujungnya yang masuk surga. Coba lihat dalam surat Yasin, itu jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika orang ini dimasukkan surga, qala ya laita qaumi ya'lamun, maka dia itu berandai-andai,
Duh, seandainya kaumku itu tahu, seandainya teman saya tahu, keluarga saya tahu, masyarakat saya tahu. Tahu apa? Bima ghafara li rabbi, dengan apa yang diampunkan Tuhanku padaku. Ini kan tandanya bisa masuk surga ini karena dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ujung-ujungnya kita yang ingin masuk surga. Karena kita dari dulu dalam kita mungkin kita ngaji, pesantren atau apa, bahkan dalam Al-Quran pun ketika Ramadan pun kita itu diberikan gambaran surga itu penuh dengan kenikmatan. Di situ ada bidadari, di situ ada minuman yang lezat, di situ ada pokoknya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah di surga. Nah, itu kan karena kita ingin seperti itu. Maka para sahabat juga heran, kok ada umatnya Rasulullah tidak mau masuk surga? Akhirnya bertanya pada Rasulullah, "Man ya'ba ya Rasul?" Siapa umat panjenengan yang tidak mau masuk surga itu siapa? Akhirnya Rasulullah memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah barometer. Ini kesimpulan dari segalanya. Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia tidak mau masuk surga. Sudah, ini penjabaran nanti luas. Tapi ini jadi hubungannya adalah dengan takwa, sama saja itu. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita taat apa yang disyariatkan, dicontohkan atau yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Maka surga itu di situ dalam hadis, "Akhtaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Ini larinya pada ini nanti. Penghuni surga nanti yang paling banyak menghuni surga itu karena takwa dan husnul khuluq. Nah, ini. Dan Rasulullah itu misi terbesarnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ada dalam hadis yang lain, innama bu'itsu lisolihil akhlaq. Karena memang Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, itu pentingnya di situ. Maka kalau kita ingin masuk surga, ya otomatis akhlak kita yang harus kita perbaiki. Maka di situ, mohon maaf, di pesantren-pesantren, di sekolah, madrasah-madrasah kita sudah diajari secara teorinya. Di situ ada kitab Akhlakul Banin, akhlak bagi anak laki-laki. Yang perempuan ada Akhlakul Banat, itu akhlak bagi anak perempuan. Itu akhlak-akhlak seperti itu sudah ditanamkan pada anak-anak kita. Dan harapannya kalau sudah memiliki akhlak, enak nanti. Apalagi pandemi kayak gini, ke sekolah aja nggak boleh. Akhirnya apa? Di rumah. Terus ngapain di rumah? Ini subhanallah, mulai peran orang tua. Guru jamaahnya mengendali di rumah, sedangkan pengendali dari sekolah, sedangkan di rumah orang tua dan masyarakat sekitar. Betapa dahsyatnya pengaruh akhlak itu. Nah, ini maka kita harus hati-hati di akhir zaman seperti ini. Luar biasa pergaulan dan harus kita hati-hati. Makanya kalau kita hubungkan dengan ini, nanti kita akan kena ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kalau kita serahkan pada orang tuanya masing-masing sudah. Kita sebagai guru mungkin hanya bisa mengawasi ketika di sekolah, ataupun kalau tidak di sekolah hanya sebatas online, absen sholat online, ngaji online, kayak gini ini juga online, hanya sebatas ini, kita nggak bisa mahasiswa. Tapi bagaimanapun ini sudah berupaya. Dan orang tua nantinya, karena memang ujungnya yang diperintahkan untuk mendidik anak bukan guru. Adibu auladakum, didiklah anakmu, itu mukhatabnya kepada orang tua. Ala salati khisal, terhadap 3 perkara ini. Hubbi nabiyikum, cinta pada Nabi, wa ali baiti, dan kepada keluarganya Nabi, wa tilawatil Quran. Ini kan tanggung jawab orang tua. Maka di pandemi ini memang banyak orang tua yang ngeluh, ini si sekolah itu orang tua ditanai. Guru kan cuma sebatas mungkin daring atau onlineisasi itu kayak gitu, entah itu pakai Google Meet atau Classroom atau pakai Zoom atau pakai
apa namanya itu, Microsoft Teams dan seterusnya, media-media teknologi yang dipakai itu hanya sebatas itu. Sementara nanti penugasan kamu, nah ini kembali lagi, akhlak inilah yang akan menjadi misi utama. Hati-hati yang sekarang lagi menyaksikan acara ini, kalau seandainya kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, itu yang dilihat pertama kali di masyarakat itu adalah akhlak. Kalau saya membahasakan akhlak ini ya amal-amal soleh itu. Coba amati dalam surat Ad-Din, manusia itu sudah disempurnakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Tapi jangan berhenti ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia ini derajatnya bisa rendah, bukan hanya rendah, rendah-rendahnya asfala safilin. Akhirnya dikasih istisna, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang iman dan beramal soleh. Amal soleh ini loh, ini lari masuknya kepada akhlak nanti. Bagaimana beramal soleh kepada orang tua, kepada guru, pada teman atau masyarakat, itu pentingnya di situ. Maka adik-adik semua yang menyaksikan ini, sudahkah saya memiliki akhlak yang baik? Bahkan mohon maafnya, kalau ada manusia tidak punya akhlak, itu bisa lebih rendah, lebih hina dari binatang, bahkan harganya pun gak ada. Saya kasih ilustrasi. Seandainya ya, saya punya kambing. Kambing saya ini, kambing saya ini gak punya akhlak. Mana ada kambing punya akhlak? Gak punya akhlak kambing. Ketika waktu masuk ke kandangnya, saya masukkan, tapi tiba-tiba kambing ini kabur, kambing jantannya. Kaburnya gak tanggung-tanggung mencari kambing betina yang ada di tengah tetangga itu. Kambing ini. Setelah itu kambingnya pulang. Berapa minggu kemudian ternyata ada informasi, ada kabar bahwa kambing yang didatangi kambing saya yang gak punya akhlak tadi, yang munculan tadi itu ternyata meteng kabeh kambing ini. Mohon maaf ini. Kira-kira jangan sakit bayangkan. Kira-kira jangan tebak gitu. Orang yang memiliki kambing baca betina tadi, yang kemudian karena kedatangan kambing saya nggak punya akhlak tadi, tiba-tiba meteng, katakan meteng, kambing kok masuk hamil, nggak pantas. Meteng tiba-tiba, kemudian orang pemilik kambing tersebut datang menemui saya, kira-kira marah atau matur suwun? Matur suwun. Apa mana kambingnya milik Yai? Alhamdulillah Yai, kambing panjenengannya jan barokai. Loh, kok sakit apa kok jenengan matur alhamdulillah matur suwun. Kambing kula sing betina kok tumbas pirang tahun niku mboten meteng-meteng. Mantun ketekan kambing jenengan tuh kok kapan ketekanane moro-moro langsung dilakeni moro-moro langsung meteng. Matur suwun barokah tenan iki lho. Kambing binatang gak punya akhlak itu masih banyak yang bersyukur itu. Coba saya ilustrasikan, saya nggak mencontohkan anak saya. Misalnya ada seorang laki-laki ini nggak punya akhlak, nggak tahu soboma, nggak tahu soboma. Pokoknya arek lanang sing balik itu ya wis sok bisa, nggak kedentok. Jadi kan kabar kayak gitu kan nggak harus anak SMA, nggak harus anak mahasiswa, anak SMP pun bisa ngelakoni ngono. Karena apa? Karena itu tadi. Pergaulan dan teknologi yang bisa ceklik ngono ya iso kok. Akhirnya sang anak laki-laki tersebut nggak pernah pulangnya paling mana dalam duit entek baru minggat mana. Tiba-tiba banyak laporan karena anaknya jadi hamil. Kalau nek menungso hamil. Nah, tiba-tiba orang tuanya ngobrol datang ke rumah si anak laki-laki tersebut. Karena anaknya hamil. Kira-kira saya tanya pada panjenengan, orang tua si gadis tadi, si anak perempuan tadi matur suwun tang labrak muring-muring. Labrak muring-muring, tanggung jawab pen. Kan gitu ya. Melaporkan iso-iso dilaporkan ke pihak berwajib, iso-iso lanange mang iso ndekem nang penjara. Mungkin
Subhanallah, itu menungso dijajar ngono. Sapa sing gelem nuku anak lanang sing tau ngamili anak wong karo wedhus lanang sing tau metengi wedhuse tangga, kira-kira sing dituku sing di wedhus. Itu kan memang akhlak itu ya kayak gitu. Makanya hati-hati ini nanti ya di sekolah nggak punya akhlak, aduh guru-guru itu kayak gini tuh. Tapi kalau hati-hati nanti di sekolah ketemu guru tawadhu, sopan nyoko, kayak gini misalnya pas mauludan kayak gini gurunya dikasih buah-buah tiba-tiba ngono, wah ini tak angkat derajat guru. Ketemu guru ketika beli apa itu soto atau apa tiba-tiba sang murid nanti, Ustazah jangan bayar, saya yang bayarin. Subhanallah itu. Nanti sampai kayak gitu. Ketika kerja ketemu ustadzah yang di sini atau ustadznya guru-guru di SMP dulu. Jangan hanya disopot tok. Nek padha tukune nek iso bayar ono. Iku kok dadi murid yang soleha. Yakin yang seperti itu akan ditata hidupnya menjadi hidup yang berkah. Ini ndak kadang tuntutannya akenan guru itu didik ngono dituntut kok. Ini jewer ngene aja urusan nang polisi kok. Iku murid kurang ajar ngene. Bukan muridnya kurang ajar, wong tuane iso. Gak tau dadi murid lah ya apa. Padahal dulu itu ya Allah, saya masih merasakan ketika ngaji di pesantren dulu gak iso ini jewer ngene terus. Awakmu sing gak iso dijewer ya ngono. Tuntut langsung nang wong tuane. Ya aku mari dijewer wong tuane adik saiki ngono. Langsung iki sekolah. Di gurune sing nyewer anakku. Ngono kate pengin berkat konti. Ketika saya di Gontor dulu masih merasakan gimana rasanya dirotani, gimana rasanya ditempelin. Bahkan saya pernah memahami kopoken gara-gara ditempelin. Ngono ya gak nuntut, ibu saya gak nuntut, ayah saya gak nuntut. Kenapa? Sudah pasrah. Sampe wolak-walik yo kula sak kersa niku kula manut. Niku dadi nang jalane barokah. Lho itu, nek wong tuwa ngerti kayak gitu. Nek wong tuwa gak ngerti titik-titik nuntut akeh tuntutane daripada bayarin. Betul atau tidak? Saya juga jadi wali murid, saya juga jadi wali santri. Subhanallah, saya praktekkan ketika anak saya di pesantren. Ya udah saya bilang sama ustaznya, terserah ustaz jenengan kapa-kapa akan iku kula niki manut, kula percaya. Masalah pembayaran, saya jadi wali murid, saya jadi wali santri. Pertama kali masuk, langsung saya tanyakan, biaya administrasi selama setahun berapa? Di total, saya transfer. Ini pas nono duit masalahnya. Nah pas ada duit bayar apa barang? Ini pas nono duit langsung saya transfer. Tujuannya apa? Saya menghormati. Nah sekarang ada wali murid itu, saya ini fakta karena saya juga terjun sebagai guru. Ngono wali murid duit padahal bayar SPP lo piro. Ngono ku mentolo ngenteni semesteran kayak tunggak kayak bayar. Ngono gak iso bayar marono ngapa itu nangis-nangis nang wakasek humas. Lah ngono kate barokah ki iso opo. Betul atau tidak? Makanya awak mulai jalukun SPP ini dhisik. Loh, subhanallah. Cuma berapa? Apa itu SPP-nya bulanannya berapa? Tak sebanding dengan ilmu yang diberikan, yang disalurkan oleh guru-guru kepada murid-muridnya. Itu akhlak. Kalau toh seandainya sang murid, pemuda atau anak-anak ini menjadi anak yang soleh-soleh, ngono sing mentenang sing guyan-guyu wong tuane gitu. Betul atau tidak? Iya. Anakku hafal juz amma padahal gak tau mulang. Guru ini sing sok sampai ya Allah. Saya menyaksikan sendiri kadang status guru itu ngelopeni anaknya orang lain, anaknya diri kakek ngawur. Betul? Iya om, istri saya ustadzah. Akhirnya ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya kayak gini ini saya praktek nak akeh mulutan ini buang tak kayak no ustadzah. Ya terus si opo, saya nggak tapek ngono iku, sing tapek ngono iku ya siji mana. Subhanallah ya Rahman. Begitu anak sekalian. Pokoknya kalau ingin berkah, akhlak itu, akhlak di sekolah, akhlak dengan guru, buktikan guru tetap guru. Walaupun kalian sudah sukses, guru tetap gurumu. Jangan mentang-mentang nanti murid SMP Pancasila ini jadi misalnya nih, jadi orang bagian apa birokrasi atau apa ada guru nih, ini Pak Guru biar tahu
tahu nyeneni aku, tahu ngukum aku, bajano tak angel-angel kualat. Napa kuat? Kalau bisa, karena memegang kendali kekuasaan birokrasi misalnya, ada Pak Guru, langsung datang, Pak Guru, sampai apa? Oh kok basa Jawa ya? Jenengan batin apa? Saya mau ngurus ini. Ya aku tadi ngomong kelurusakan. Mes, kabeh rong dino, sekarang pun jadi. Oh guru nih. Barokah. Sampai terapno iki sing cilik-cilik sing sekolah. Nanti kalau jadi orang sukses, guru yang dimuliakan, ini akhlak kepada guru. Nah seperti itu derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru akhlak kepada guru. Belum lagi akhlak kepada orang tua, itu bahasanya sudah nggak bisa ditawar itu. Orang tua ya tetap orang tua, karena banyak anak-anak itu ada dendam kepada orang tua gara-gara orang tuanya nggak memberikan kasih sayang. Nah, misalnya orang tua nggak ngasih sayang, lalu gak esok lahirkan dunia, durung lahir dipecat disik. Nah iya kan? Subhanallah itu. Bagaimanapun itu adalah orang tuamu, nah tetap itu orang tua. Sampai-sampai anak yang bejat kurang ajar, anaknya didelek ke panti jumbo, anaknya wong tua ini didelek ke panti jumbo, gak tanggung-tanggung ditaruh di Liponsos. Karena kami itu sering ngajak anak-anak ke Liponsos, itu program tahunan lingkungan pondok sosial yang di Keputih Surabaya. Anak-anak nangis-nangis gitu. Kenapa? Menyaksikan ibu-ibu yang dibuang anaknya, bapak-bapak yang dibuang anaknya. Itu kan anak gak punya akhlak gitu. Hati-hati Ben. Kalau seperti itu gak mungkin hidupnya berkah. Biasanya usaha yo angel, oleh duit yo cepet entek. Iso-iso masalah tidak akan semakin mudah tapi semakin ruwet. Itu akhlak kepada orang tua. Pokoknya paten kepada orang tua ini siapa yo orang tua tetap orang tua. Subhanallah, ini anak kalau ingin mendapatkan surganya itu adalah silakan, orang tua itu adalah ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain. Dan murkanya Allah itu juga ada di murkanya orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Itu kan akhlak juga. Dan Rasulullah mencontohkan semuanya dan mengatur itu dalam syariat kita. Maka kalau seandainya ingin berkumpul dengan Rasulullah, akhlak inilah yang harus kita tekankan. Belum lagi akhlak dengan sesama ketika di masyarakat. Nanti sampean ketika bergaul dengan orang, di situ Rasulullah memberikan gambaran. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa ucap yang baik, mending diam. Itu kadang ucapan ini memang nyakit hati itu. Waduh, manusia itu kalau ucapannya jelek terus langsung masuk hati, sakitnya tuh di sini. Sakitnya itu di sini. Iso-iso duweleng-eleng. Itu nanti hati larinya apa itu iso-iso. Apalagi kalau berbau fitnah. Aku gak ngelakoni dialani ngono ya Allah. Nelongso hatiku keleng. Itu namanya al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya kayak gitu tuh kan sudah aturan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak sekalian dan pemirsa dimanapun berada, kalau ngaku menjadi umatnya Rasulullah, maka mau tidak mau kita harus mau mencontoh Rasulullah secara akhlak luar biasa. Kita harus mau, berat memang, tapi bagaimanapun yang kita harus mencontohnya. Maka pernah ada setelah Rasulullah meninggal, para sahabat itu bertanya pada Bunda Aisyah, tolong ceritakan akhlak Rasulullah yang paling bagus. Jadi Bunda Aisyah itu radhiyallahu anha itu nangis. Sebabnya apa? Gak mampu mengungkapkan akhlak yang mana yang paling bagus. Karena apa? Karena khuluqul Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya ya Quran itu. Jadi semuanya ya Quran itu. Jadi Quran itu kalau dilihat secara aplikasinya ya yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Maka sampean ini yang masih statusnya pelajar-pelajar ini jangan berhenti untuk menuntut ilmu, belajar bagaimana kisahnya Rasulullah.
Bagaimana Rasulullah itu ketika kehidupan sehari-hari. Ada di situ hadis-hadis kumpulan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang kehidupan pribadi Rasulullah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu luar biasa. Sekarang kan tinggal baca saja. Kalau nggak mau baca ya ikut ngaji. Melok ngaji wis enak, jadi ngaji kuping rungono tok, engko teko omah ya lali segala ngono. Ya jenenge ngaji kuping on. Namanya ngaji itu ya kadang dicatat anak itu ya, subhanallah. Kurang apa sekarang? YouTube pun pengajian banyak. Kan gitu nih, males baca yang rungono. Kadang kalau mendengarkan serius sambil nyatat, itu ilmunya lebih masuk itu. Saya dikirain saya nggak berhenti mencari, saya mencari. Kalau ada pengajian bagaimana yang menurut saya itu bagus, ya takdet saya tulis di agenda di buku diari itu tulis. Saya punya itu. Jadi yang saya sampaikan itu sebenarnya itu bukan hal yang baru bagi yang belum mendengar, itu hal yang sudah biasa, ya sudah pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Cuma kita mungkin masih belum mendengarnya. Saya juga mencari anak-anakku, catat. Jadi nulis ini termasuk suatu yang mengingatkan kita, maka jangan bosan untuk nulis. Nah kan gitu kan. Maka ada sebuah mahfudzat, al ilmu saydun, ilmu itu bagaikan buruan. Soyid kuyudaka, koyid kuyusuyudaka bihabdil wasiqat. Ikat buruanmu itu dengan tali yang kuat. Dengan apa itu? Dengan tulisan. Ilmu itu akan menjadi kuat jika ditulis. Maka untuk acara Maulid Nabi ini, karena memang momennya untuk akhlak, sekali lagi, sudahkah kita berakhlakul karimah? Kalau tidak tahu bagaimana berakhlakul karimah, ya ikuti kajian-kajian, ikuti pelajaran yang ada di sekolah atau di tempat ngaji yang diajarkan oleh bapak ibu guru ataupun para ustadzah. Bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus diamalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan maka dia bagaikan pohon tanpa buah, hanya sebatas untuk yup-yupan. Engko nek misale wis gak kenggo, wis gak ya ini ketok ae gitu. Maka sesuatu itu kalau gak bermanfaat itu, jikalau hilang gak akan getun. Tapi kalau diri kita menjadi orang yang manfaat, khairun nasi anfa'uhum linnas, ketika kita tidak ada, semuanya merasa kehilangan. Nah itu anak-anakku dan semua yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan benar-benar bisa berakhlakul karimah, bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan semua murid atau semua siswa-siswi SMP Pancasila Krian dan semuanya alumni-alumninya dan semua dewan gurunya senantiasa diselamatkan oleh Allah dari corona, selamatkan dari oleh Allah dari wabah bencana penyakit. Semuanya diberikan nasib yang baik, rizkinya berlimpah, halalan thayyibah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, nanti matinya husnul khotimah, besok munggah swarga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami semua. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil tuqah wa min ahlil salah wa min ahlil ibadah.
Jadikan anak kami, keturunan kami, dan seluruh murid-murid kami semuanya ya Allah, mereka adalah ahli ibadah, ahli Quran, ahli ilmu ya Allah ya Rahman ya Rahim, ahli berjuang dalam agama panjenengan, agama Islam, li'ila'i kalimatillah. Allahumma ya Allah, Allahumma rizukna ziyarata Makkah wal Madinah, Allahumma rizukna ziyarata maqami nabikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun yang hadir dalam ruangan ini dan studio ini dan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan channel ini, ya Allah, berilah kesempatan, berilah rezeki untuk bisa ke tanah suci Mekah Madinah, untuk bisa ziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati panjenengan semuanya. Maka dari itu mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.